Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul 5 kesempatan langka dividen investing di tahun 2025. Jangan sampai ketinggalan. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, kita langsung masuk saja ke dalam pembahasannya. Poin pertama, banyak saham big caps harganya turun, jadi dividen yield lebih besar. Contohnya, dividen full year yang dibagikan BRI di tahun 2020 dari laba tahun 2019 adalah 20,6 triliun rupiah. Pada saat itu, yieldnya sekitar 3,75%. Sedangkan dividen interim yang dibagikan di tahun 2025 untuk laba tahun 2024 berjumlah 20 triliun rupiah dengan yield sekitar 3%-an. Pada kondisi ini berarti seolah-olah di tahun 2025, pemegang saham BBRI dapat dividen 2 kali lipat dari tahun 2020, di mana untuk dividen di tahun 2020 adalah 3,75% untuk full year, sedangkan pada tahun 2025 ini baru interim saja sudah 3%. Artinya untuk dividen finalnya, apabila dibagikan sekitaran 3,5%, itu artinya dividen di tahun 2025 ini lebih besar 100% dibandingkan dividen yang diterima di tahun 2020. Ini merupakan artikel yang bisa kamu baca, yang merupakan artikel pada tanggal 19 Februari tahun 2020 dengan judul BBRI menawarkan yield dividen 3,75%, investor bisa berburu sahamnya. Salah satu emiten perbankan plat merah BBRI bakal menebar dividen kepada pemegang saham. Tidak tanggung-tanggung, konstituen indeks Kompas 100 ini akan menebar dividen hingga 20,6 triliun atau 60% dari total laba bersih tahun 2019 yang mencapai 34,4 triliun rupiah. Adapun dividen yang akan dibagikan kepada masing-masing pemegang saham sebesar 168,1 per lembar. Harga saham BBRI ditutup menguat ke level 4.480 per saham. Dengan harga penutupan tersebut, maka yield dividen BRI sebesar 3,75%. Ingat, ini merupakan artikel pada tahun 2020 dengan harga saham BBRI 4.480 dan menawarkan yield sekitar 3,75%. Di tahun 2025 ini, untuk harga saham BRI jauh lebih rendah dibandingkan 4.480, di mana saat video ini dibuat, ditutup pada angka 4.190. Artinya, potensi dividen yield untuk BRI dari sisi dividen finalnya mungkin lebih besar dibandingkan 3%. Yang itu artinya, dividen interim ditambah dividen final yang diterima di tahun 2025 ini bisa dikatakan 100% lebih besar dari tahun 2020 ini. Nah, ini merupakan artikel pada tanggal 16 Januari tahun 2025, di mana tercatat ada 5 emiten yang akan membayarkan dividen interim pada tanggal sekitaran bulan Januari 2025. Salah satunya adalah BRI sebanyak 135 per lembar saham. Dividen tersebut senilai 20 triliun atau setara dividen payout ratio 45,4% yang diambil dari laba selama 9 bulan pertama tahun 2024 sebanyak 45,06 triliun rupiah. Itu merupakan detail dari pembahasan yang tadi saya sampaikan terkait perbandingan dividen pada tahun 2020 untuk tahun buku 2019 dan pada tahun 2025 untuk tahun buku 2024. Bisa kamu bandingkan dari 3 hal. Pertama, laba yang berhasil mereka capai di mana adanya kenaikan, payout ratio dividen yang mana juga ada kenaikan, dan harga saham yang mengalami penurunan sehingga dividen yieldnya menjadi lebih besar. Poin kedua, dengan dividen payout ratio yang stabil, ada hubungan kuat antara naik turun laba dan naik turun dividen. Ini merupakan informasi yang bisa kamu peroleh dari website Bank Mandiri per tanggal 30 Oktober tahun 2024 yang merupakan Q3 Analyst Meeting. Nah, dari data ini kamu bisa lihat, fokus saja kepada angka dividen payout ratio, di mana pada tahun 2018 payout rasionya 45%. Tapi, mulai tahun 2019 hingga tahun 2024, payout rasionya konsisten di angka 60%. Setidaknya hal ini sudah berlangsung dalam 6 tahun terakhir. Nah, jika kamu bandingkan untuk payout rasio 60% ini dengan kinerja laba yang mereka capai, akan ada detailnya sebagai berikut. Untuk dividen payout ratio di tahun 2019 tentunya berasal dari pencapaian laba tahun 2018 dengan angka 25 triliun. Untuk payout ratio di tahun 2020 berasal dari pencapaian laba tahun 2019, jumlah 27,4 triliun rupiah.
Untuk payout rasio tahun 2021 berasal dari laba tahun 2020 berjumlah 17,1 triliun. Begitu juga seterusnya. Di tahun 2021 labanya 28 triliun, tahun 2022 labanya 41 triliun, 2023 55 triliun, dan 2024 diproyeksikan 56 triliun. Itu artinya dengan payout rasio yang sama dan laba yang cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, otomatis dividen per share-nya akan mengalami kenaikan. Memang pernah terjadi satu kali penurunan yaitu di tahun 2020, tapi setelah itu labanya kembali mengalami kenaikan yang signifikan. Bahkan untuk laba di tahun 2018 dengan angka 25 triliun, di tahun 2024 sudah menjadi 56 triliun. Artinya di sini kamu bisa lihat potensi kenaikan dividen per share yang sangat signifikan. Dari 25 triliun labanya menjadi 56 triliun di tahun 2024 jika diproyeksikan. Poin ketiga, semakin rendah harga saham dengan pencapaian laba yang bagus, dividen jadi menarik. Bisa kamu lihat di sini, harga saham Astra International turun 24% dalam 5 tahun terakhir. Bagaimana untuk pencapaian labanya? Di tahun 2019 labanya 21,7, turun menjadi 16,1, naik lagi menjadi 20,1, naik menjadi 28,9, naik jadi 33,8, dan diproyeksikan naik jadi 34,4. Kamu bisa lihat salah satu fenomena yang terbalik. Harga sahamnya mengalami penurunan dalam 5 tahun sebanyak 24%, tapi labanya malah mengalami kenaikan dari 16,1 di tahun 2020 menjadi 34,4 di tahun 2024 jika diproyeksikan. Artinya apa? Dengan harga saham yang turun dan laba yang naik, apabila payout rasionya konsisten stabil, seharusnya dividen per share jadi lebih besar, dan dividen yield-nya juga jadi lebih besar. Ini merupakan perbandingan dividen per share saham ASII. Di tahun 2020 mereka membagikan 2 kali dividen dengan angka 157 dan 27. Jika ditotal sekitar Rp184 per lembar saham. Di tahun 2024 mereka membagikan 421 dan 98 per lembar saham. Dengan total 519. Bisa kamu bandingkan perbedaan yang sangat mencolok dari 184 naik jadi 519. Alasannya sederhana, karena memang labanya naik signifikan dari 16,1 menjadi 34,4. Dan di sisi yang lain, harga sahamnya turun, artinya dividen yield semakin menjadi lebih besar. Poin keempat, dengan pembagian dividen yang rutin dan kinerja yang tumbuh, hanya perlu menunggu waktu agar bisa balik modal dari dividen. Ini merupakan salah satu contoh saham yaitu ITMG yang merupakan pembahasan dari video dengan judul 5 saham besar balik modal 100% dari compounding dividen. Dari video ini kamu bisa lihat, ini merupakan simulasi yang saya gunakan, di mana dengan asumsi modal awal 10 juta rupiah, kita membeli saham ITMG di tahun 2021 dengan harga 11.950, yang mana mendapatkan 837 lembar saham. Ingat, untuk lembar saham ini kita sesuaikan dengan nominal rupiah yang dikeluarkan, sehingga mungkin ada angka ganjil di belakangnya, karena untuk satuan pembelian biasanya kita menggunakan lot atau 100 lembar. Tapi dalam contoh ini, kita menggunakan angka yang ganjil, yaitu 837. Dengan asumsi adanya pembelian bertahap dari tahun ke tahun, hanya dengan mengandalkan dividen yang diterima, maka pada tahun 2024, dan dengan lembar saham 1.609 itu, apabila dikalikan dengan harga saham 25.400, artinya jumlah dana kita sudah tumbuh dari yang awalnya 10 juta menjadi 40.872.529. Kenaikan yang sangat signifikan. Hanya dengan mengandalkan dividen yang diterima dari tahun ke tahun, di mana kamu bisa lihat dividennya direinvestasikan kembali. Dengan contoh misalkan dividen yang diterima di bulan April 2021 adalah 139.000 sekian dan harga saham 11.950, artinya bisa ada penambahan lembar saham sekitar 12. Hal ini terus dilakukan dari tahun ke tahun seiring dengan dividen yang diterima setiap tahunnya. Dan ini berarti pada akhirnya di tahun 2024 akan memperoleh lembar saham sebanyak 1.609. Dan jika kamu total di sini, total dividen yang kamu terima sejak tahun 2021 hingga 2024 ini jauh lebih besar dibandingkan modal awal yang kamu keluarkan yaitu 10 juta rupiah. Contohnya seperti pada tahun 2023 saja, dividen yang kamu terima sudah 10.500.000, yang mana dividen 1 tahun ini sudah bisa mengembalikan modal awal kamu yang kamu keluarkan di tahun 2021. Itu merupakan salah satu contohnya. Tapi ingat, mohon cek lagi data yang ditampilkan karena bisa saja ada kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Dan ingat, ini juga data di masa lalu. Di masa depan tidak ada jaminan bisa berulang kembali. Bisa dividennya lebih besar, bisa dividennya lebih kecil, atau mungkin bahkan tidak membagi dividen.
Poin kelima, pada akhirnya dividen akan lebih dipengaruhi oleh seberapa banyak lembar saham yang dimiliki dibandingkan pada harga berapa kamu beli saham itu. Ini merupakan salah satu contoh yaitu saham ADRO pada pembahasan video Dividend Investing Compounding. Bisa kamu lihat di sini, dengan simulasi yang sama, kita melakukan pembelian seperti ITMG tadi dalam tahun ke tahun hanya mengandalkan dividen yang kita terima, atau istilah kerennya reinvesting dividend. Nah, dari data ini kamu bisa lihat, ada tahun di mana kita membeli saham ADRO pada harga yang rendah. Contohnya seperti tahun 2021 dengan harga 1175. Tapi ingat, di sisi yang lain, kita membeli saham ADRO pada harga yang tinggi, yaitu pada tahun 2022 dengan angka 3.650. Apakah dengan hal ini bisa mengakibatkan tidak maksimalnya potensi dividen di masa depan? Ternyata tidak, karena untuk dividen itu mengacu pada lembar saham yang kita peroleh, bukan hanya kepada harga saham saat kita melakukan pembelian saham tersebut. Memang apabila harganya tinggi, lembar saham menjadi lebih kecil. Tapi jika dilihat dalam jangka panjang, sebenarnya hal itu tidak terlalu berpengaruh dibandingkan total lembar saham yang kita miliki. Contohnya seperti saham ADRO ini, di mana menghasilkan keuntungan yang sangat besar dalam jangka panjang hanya dari reinvestasi dividen dari tahun ke tahun. Dengan modal awal 10 juta, pada awal tahun 2025 jumlah dananya sudah menjadi 51,2 juta rupiah. Tapi ingat, itu juga dipengaruhi oleh dividen spesial yang dibagikan di akhir tahun 2024. Tapi meskipun hal ini kita keluarkan, setidaknya dividen ADRO sudah cukup menarik dalam beberapa tahun terakhir ini, yang mana lebih tinggi dari modal awal yang kita keluarkan, yaitu 10 juta rupiah. Nah, sebagai informasi, apabila kamu tertarik mempelajari topik tentang dividen, saya sudah pernah menulis 2 e-book yang mana e-book tersebut ada pembahasan terkait topik tentang dividen, yaitu strategi nabung saham dan stock for living. Apabila kamu tertarik, silahkan chat saja pada nomor WA di awal dan di akhir video ini. Sekarang mari kita lihat sekilas terkait rekapan 12 saham dividen yang biasanya saya buat setiap bulannya. Ini merupakan informasi yang bisa kamu lihat terkait harga saham per tanggal 1 Februari tahun 2025. Jika dibandingkan dengan Desember tahun 2024, terjadi kenaikan saham secara total dari yang awalnya 89.620 menjadi 90.005 rupiah, di mana ada beberapa saham yang naik signifikan, seperti BNI yang naik 12%, Mandiri yang naik 6,2%, ada juga BRI yang naik 3,9%, BJTM yang naik 7,5%, dan lain sebagainya. Di sisi yang lain, ada juga saham-saham yang mengalami penurunan, seperti ADRO yang turun 8,6%, UNTR 3,1%, dan lain sebagainya. Nah, sebagai informasi, saat video ini dibuat, baru BCA dan BNI yang menerbitkan laporan keuangan Q4 tahun 2024-nya, sedangkan untuk 10 saham yang lain belum, sehingga masih menggunakan data per Q3-nya. Dari data ini kamu bisa lihat bahwa ada potensi kenaikan laba secara full year di tahun 2024 untuk beberapa saham tertentu. Dan artinya dengan adanya kenaikan laba, otomatis ada juga potensi kenaikan dividen per share di tahun 2025. Nah, dengan data simulasi ini kamu bisa lihat secara total dividen yield-nya tidak terlalu berpengaruh jauh dari yang awalnya 10,6% di tahun 2024 bulan Desember menjadi 10,5% pada bulan Februari tahun 2025. Memang ada hubungan terbalik antara kenaikan harga saham dan potensi dividen yield. Semakin tinggi harga saham, secara tidak langsung dividen yield-nya menjadi lebih rendah. Begitu juga sebaliknya. Untuk itu kamu harus menentukan kamu mau fokus kepada hal apa. Apakah capital gain ataukah dividen? Jika berharap capital gain, tentu kamu tidak boleh terlalu berharap tentang dividen yield yang tinggi. Tapi jika kamu berharap tentang dividen yield yang tinggi, kamu juga tidak boleh terlalu berharap dengan capital gain yang tinggi. Semuanya tergantung kepada pilihan kamu masing-masing. Tapi setidaknya berdasarkan data 12 saham ini, secara rata-rata hingga video ini dibuat, masih menawarkan dividen yield yang menarik dari sisi total dividennya, yaitu sekitar 10,5%. Di samping itu memang ada harga saham yang turun, tapi ada juga harga saham yang naik. Jika ditarik rata-rata, masih ada kenaikan harga saham dibandingkan bulan Desember tahun 2024. Artinya masih menawarkan potensi keuntungan dari sisi capital gain dan potensi dividen juga. Tapi ingat, ini merupakan simulasi saja, kita harus menunggu data RUPS untuk memastikan apakah terjadi kenaikan atau penurunan dividen per share, dan untuk update harga saham hingga akhir tahun 2025 seperti apa, untuk melihat apakah bisa menghasilkan capital gain atau capital loss. Ingat, semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya informasi saja. Untung rugi, kamu tanggung sendiri. Dan sebagai informasi, apabila kamu tertarik mempelajari topik ini lebih detail, saya sudah buat satu video yang mungkin bisa berguna bagi kamu. Nonton hingga selesai agar mendapat pemahaman yang utuh.
kita akan membahas konsep yang sangat menarik dalam investasi saham, yaitu compounding dividen saham. Salah satu keuntungan utama dari berinvestasi di saham adalah dividen yang dibagikan oleh perusahaan kepada pemegang saham. Namun yang seringkali lebih menguntungkan adalah ketika dividen ini digunakan untuk membeli lebih banyak saham lagi, yang dalam jangka panjang dapat menghasilkan efek compounding atau bunga. Sebelum membahas lebih jauh tentang compounding, penting untuk memahami apa itu dividen. Dividen adalah pembagian keuntungan yang diberikan oleh perusahaan kepada pemegang saham sebagai bentuk penghargaan atas investasi yang dilakukan. Perusahaan yang menghasilkan laba biasanya akan membagikan sebagian dari laba tersebut dalam bentuk dividen. Besarnya dividen yang dibagikan tergantung pada kebijakan perusahaan dan kinerja keuangan mereka, biasanya ditentukan saat RUPS. Dividen dapat dibagikan secara tunai berupa cash dividen atau dalam bentuk saham tambahan atau stok dividen. Compounding dividen saham adalah proses di mana dividen yang diterima oleh investor digunakan kembali untuk membeli lebih banyak saham. Dengan cara ini, jumlah saham yang dimiliki bertambah dan di masa depan, investor akan menerima lebih banyak dividen karena jumlah saham yang lebih banyak. Pada dasarnya, ini adalah efek bunga majemuk dalam investasi saham, di mana keuntungan yang diperoleh diinvestasikan kembali untuk menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Contoh sederhananya, jika Anda memiliki 100 saham dan menerima dividen per saham Rp1.000, Anda akan menerima uang Rp100.000 karena 100 lembar saham dikalikan dengan 1.000 dividen per lembar sahamnya. Jika Anda menggunakan dividen tersebut untuk membeli lebih banyak saham, jumlah saham Anda akan bertambah. Dividen yang Anda terima tahun depan juga akan lebih besar karena jumlah saham Anda sudah bertambah dan siklus ini terus berulang. Artinya, jika kamu mengulangi di tahun depan, akan ada efek compounding atau bola salju di tahun kedepannya juga. Bagaimana cara kerja compounding dividen? Pertama, penerimaan dividen. Setiap kali perusahaan membayar dividen, investor akan menerima sejumlah uang berdasarkan jumlah saham yang dimilikinya. Sebagai contoh, jika dividen per saham adalah 1.000 dan investor memiliki 100 lembar saham, maka total dividen yang diterima adalah Rp100.000. Kedua, reinvestasi dividen. Daripada menarik uang tunai tersebut dalam bentuk dividen, investor dapat memilih untuk menggunakan dividen tersebut untuk membeli lebih banyak saham. Dibandingkan konsumtif, lebih baik direinvestasikan. Dengan kata lain, Anda tidak perlu top up dana untuk membeli saham lagi, melainkan menggunakan uang dari dividen untuk beli saham tersebut. Ketiga, penambahan jumlah saham. Dengan membeli lebih banyak saham, jumlah saham yang dimiliki oleh investor bertambah. Misal, jika investor menggunakan Rp100.000 untuk membeli lebih banyak saham dengan harga Rp1.000 per saham, investor akan mendapatkan tambahan 100 saham lagi. Keempat, dividen yang lebih besar. Pada periode berikutnya, dividen yang diterima akan lebih besar karena jumlah saham yang dimiliki lebih banyak. Hal ini menciptakan efek snowball atau bola salju, di mana dividen yang diterima terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah saham yang dimiliki. Manfaat compounding dividen. Pertama, meningkatkan keuntungan dalam jangka panjang. Compounding dividen sangat bermanfaat dalam jangka panjang. Walaupun dividen per saham mungkin terlihat kecil pada awalnya, dengan reinvestasi yang terus dilakukan, nilai investasi dapat berkembang dengan sangat pesat dalam jangka waktu yang panjang. Kedua, efek bunga majemuk. Seperti halnya dalam tabungan atau obligasi, reinvestasi dividen menciptakan efek bunga majemuk. Semakin lama dividen diinvestasikan, semakin banyak pula efek compounding yang bisa terjadi. Ketiga, peningkatan jumlah saham secara otomatis. Reinvestasi dividen memungkinkan investor untuk menambah jumlah saham secara otomatis tanpa perlu mengeluarkan uang tambahan. Hal ini sangat berguna bagi investor yang ingin mengoptimalkan portofolio mereka tanpa perlu berinvestasi tambahan secara manual atau top up dana. Karena untuk membeli saham, kita hanya menggunakan dana yang diperoleh dari dividen. Keempat, mengurangi risiko investasi. Dengan memperbanyak jumlah lembar saham dari waktu ke waktu, investor secara tidak langsung dapat mengurangi biaya atau harga rata-rata per saham yang mereka beli. Hal ini bisa membantu mengurangi dampak volatilitas pasar, karena lebih banyak saham yang dimiliki dapat menurunkan risiko investasi. Tentunya apabila membeli saham pada harga yang lebih rendah dengan dividen yang kamu peroleh, akan berdampak pada harga rata-rata yang lebih rendah. Begitu juga sebaliknya. Nah, berikut ini contoh simulasi compounding dividen saham.
Misalnya, Anda membeli saham dengan harga 10.000 per lembar saham, dan perusahaan memberikan dividen sebesar 1.000 per lembar saham setiap tahun. Anda mulai investasi dengan membeli 100 lembar saham. Ini merupakan tabel perhitungannya. Misalnya, saham yang dimiliki adalah 100 lembar. Dividen per sahamnya adalah Rp1.000. Itu artinya total dividen yang kamu peroleh adalah Rp100.000, di mana 100 lembar dikalikan dengan dividen per sahamnya yaitu Rp1.000. Nah, dengan jumlah dividen Rp100.000 ini, kamu bisa membeli 10 saham baru. Dengan kata lain, dengan dividen Rp100.000 ini dan harga saham Rp10.000, kamu bisa memperoleh 10 saham baru. Dengan begitu, total lembar saham yang kamu miliki bukan lagi 100 lembar saham, melainkan 100 lembar saham ditambah 10 lembar saham alias 110 saham. Di tahun kedua, kamu akan menerima dividen bukan lagi 100 lembar saham, melainkan sudah 110 lembar saham. Dengan kata lain, dividen yang kamu terima bukan lagi Rp100.000, melainkan Rp110. Dan angka dividen ini bisa kamu belikan 11 saham yang baru, sehingga total saham kamu menjadi 121 lembar saham. Nah, untuk tahun ketiga, dividen yang kamu terima sudah bukan lagi dari 110 atau 100 lembar saham, melainkan 121 lembar saham. Dengan kata lain, total dividennya menjadi Rp121, atau kamu bisa beli 12 saham baru, sehingga total saham kamu menjadi 133 lembar saham. Di tahun keempat juga seperti itu, kamu menerima dividen dari 133 lembar saham, sehingga total dividennya Rp133.000, dan kamu bisa beli 13 lembar saham baru, atau dengan kata lain saham kamu menjadi 146 lembar saham. Nah, di sini kamu bisa lihat sesuatu. Yang pertama, saham kamu hanya 100 lembar saham pertama, tapi dalam 4 tahun, tanpa perlu top up dana, dan hanya menggunakan dividen saja, lembar saham kamu bisa bertambah menjadi 146 lembar saham. Bukankah ini menarik? Dari 100 lembar menjadi 146 lembar tanpa perlu top up dana. Poin kedua, untuk angka harga sahamnya memang digunakan angka yang stabil yaitu 10.000 per lembar saham. Sehingga kita juga harus mempertimbangkan hal ini. Karena kemungkinan besar pada tahun pertama sampai tahun keempat, harga beli kamu tidak akan stabil di angka 10.000. Mungkin bisa lebih tinggi, mungkin juga bisa lebih rendah. Poin ketiga, untuk dividen yang dibagikan tergantung dari dividen per share yang diputuskan saat RUPS nanti. Sehingga mungkin saja angka dividen per saham ini akan berubah seiring dengan pertumbuhan atau penurunan kinerja perusahaan. Bisa lebih tinggi, bisa juga lebih rendah. Tapi setidaknya dengan simulasi sederhana ini, kamu bisa lihat manfaat dari compounding dividen di masa depan. Dengan jumlah lembar saham yang sedikit, dengan dividen yang direinvestasikan, di masa depan lembar saham kamu bisa semakin banyak. Dalam contoh ini, setiap tahun dividen yang diterima digunakan untuk membeli lebih banyak saham. Akibatnya, jumlah saham yang dimiliki bertambah, dan dividen yang diterima pun semakin besar. Kesimpulan, compounding dividen saham adalah strategi yang sangat menarik dalam investasi saham. Dengan reinvestasi dividen, investor dapat memanfaatkan efek bunga majemuk untuk mengembangkan kekayaan mereka dalam jangka panjang. Meskipun hasil dividen mungkin kecil pada awalnya, tapi dengan konsistensi dan waktu, manfaat dari compounding dapat menjadi luar biasa. Sebagai investor, sangat penting untuk memilih saham yang memiliki rekam jejak pembayaran dividen yang stabil dan konsisten. Kamu bisa melihat histori pembagian dividen perusahaan dari berbagai sumber, seperti aplikasi sekuritas, laporan tahunan perusahaan, website resmi perusahaan, dan lain-lain. Ini merupakan contoh yang saya ambil dari website resmi BCA terkait dividen yang mereka bagikan. Kamu bisa lihat di sini. Untuk tahun buku 2001, dividen yang mereka bagikan adalah Rp28 per lembar saham yang dibagikan pada tahun 2002. Sebagai catatan, BCA melakukan pemecahan saham atau stock split dengan rasio 1:2 atau pemecahan dari 1 lembar saham menjadi 2 lembar saham efektif pada tanggal 15 Mei 2001, 8 Juni 2004, 31 Juni 2008. Serta melakukan pemecahan saham stock split dengan rasio 1:5 atau pemecahan dari 1 lembar menjadi 5 lembar pada tanggal 15 Oktober tahun 2021. Itu artinya kamu harus menyesuaikan angka ini dengan stock split yang pernah dilakukan oleh BCA pada tahun 2001, 2004, 2008, dan 2021. Tapi secara sekilas kamu bisa lihat, dari angka dividen per share 28 di tahun 2023 yang mana dibagikan dividennya di tahun 2024, nilai per sahamnya menjadi 227 per lembar saham. Kenaikan yang sangat luar biasa. Meskipun kita juga harus menyesuaikannya dengan angka stock split. Dari data ini kamu bisa melihat kehebatan dividen di masa depan
asalkan perusahaannya konsisten bertumbuh. Dan yang menjadi PR sebenarnya mencari saham apakah yang memiliki prospek ke depannya yang mengalami pertumbuhan yang cukup baik, contohnya seperti BCA ini. Tapi ingat, data di masa lalu tidak menjamin data di masa depan akan terulang kembali. Mungkin saja saham di masa lalu yang kamu lihat bagus, tapi belum tentu di masa depan juga tetap bagus. Sehingga harus pertimbangkan dari aspek profit dan potensi resikonya. Dan ingat, semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya informasi saja. Untung rugi kamu yang tanggung sendiri. Silahkan kamu hitung sendiri berapa persen kenaikan dividen BCA setelah disesuaikan dengan stock split. Dengan strategi yang tepat dan kesabaran, compounding dividen saham dapat menjadi salah satu kunci untuk mencapai tujuan finansial dalam jangka panjang. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan, karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.